Tiap hari kerja, tapi pulangnya cuma bawa 2 potong tempe. Mas, ini tuh rumah tangga, bukan pos ronda. Kalau nggak bisa nafkahin yang layak, mending balik aja ke gubuk proyek itu. Rika, maaf aku tahu ini belum cukup, tapi aku itu lembur semalaman di proyek. Uang lembur baru cair lusa, aku cuma sempat beli tempe dan juga nasi. Bukan karena pelit, tapi ya memang belum ada uangnya. Hah? Dan aku harus bangga gitu punya suami tukang bangunan yang bawa pulang debu bukan duit. Aku itu nggak minta kamu itu bangga, Rik. Aku itu cuma minta kamu itu ngerti. Hidup ini pelan-pelan, aku itu berusaha. Tiap hari meski cuma tukang. Aku itu nggak pernah tinggalin tanggung jawabku sebagai seorang suami. Apa? Tanggung jawab? Kamu pikir nafkahin istri dengan tempe itu tanggung jawab? Aku lihat istri tetangga dikasih emas, tas baru, makan di luar. Lah aku cuma dikasih debu semen dan bau keringat. Rika, jangan bandingin aku itu sama orang lain. Aku itu nggak pernah janji hidup mewah, tapi aku itu janji setia dan juga kerja keras. Kalau kamu itu cuma cari uang, bukan cinta, mungkin aku itu memang bukan suami yang cocok buat kamu. Nah, denger tuh Rik, emang dari awal ibu udah gak serak sama si Arif ini. Gak ada istimewanya, lulusan gak jelas, kerja kayak kuli, tampangnya pas-pasan. Kok kamu bisa jatuh cinta sih sama orang kayak begini? Aku juga gak tahu Bu, mungkin waktu itu aku kasihan. Tapi sekarang aku sadar kok cinta doang gak bisa bikin dapur ngebul. Aku butuh lebih dari sekedar kesetiaan, aku butuh uang. Saya tahu saya itu bukan siapa-siapa, tapi sejak awal saya itu nggak pernah janji manis. Saya itu cuma janji berjuang. Kalau itu masih kurang, ya saya itu siap pergi. Tapi tolong jangan hina saya di rumah ini dan di depan anak ya. Halah, kamu pikir kamu punya hak ngajar kami tentang harga diri? Lihat dari kamu sendiri Arif, muka kamu aja udah nunjukin kalau kamu gagal dalam hidup. Udahlah Bu, gak usah diladenin. Makin diladenin, makin numpang dia di rumah ini. Mending kamu keluar dulu deh Mas. Pikirin, kamu tuh mau jadi apa di keluarga ini? Baik, saya itu akan keluar, tapi bukan karena takut atau kalah ya. Saya itu cuma nggak mau anak itu tumbuh besar ngelihat orang tuanya tuh saling benci tiap pagi. Dan jangan harap kamu balik sebelum kamu kasih lebih 2 potong tempe itu. Aku nggak nikah buat jadi hidup seperti pengemis. Dan kamu bawa juga tuh tas kotor kamu. Jangan tinggalin selai pun barang di rumah ini. Rumah ini milik keluarga Rika, bukan buat numpang suami miskin kayak kamu. Aku itu pergi bukan karena itu nggak cinta, tapi karena aku itu tahu cinta yang terus diinjak-injak itu nggak akan tumbuh. Semoga satu hari nanti kalian itu sadar bahwa lelaki paling kuat itu bukan orang yang bawa mobil, tapi orang yang tahan dihina sambil tetap berusaha. Mas Arif, kamu nggak apa-apa? Mau mampir dulu, saya bikinin teh anget ya. Saya tahu rasanya dihina, saya pernah di posisi itu. Makasih Bu, saya itu masih kuat, tapi kalau boleh doakan saya biar saya itu bisa buktikan kalau lelaki yang diremehkan ini pasti masih punya masa depan. Saya doakan dari hati Mas, dan saya yakin orang sabar nggak akan ditinggal Tuhan terlalu lama. Dan jangan pernah pikir kamu bakal bisa bangkit. Dunia ini kejam buat orang kayak kamu Arif. Gak ada tempat buat si miskin bermimpi. Justru karena dunia ini kejam, aku itu gak akan berhenti berjuang. Karena orang yang bertahan akan lebih dihargai dari orang yang cuma bisa mencaci. Udah Rick, gak usah lihat-lihat lagi. Tuh orang bukan siapa-siapa sekarang. Gak lama lagi dia bakalan hilang juga kayak angin. Ya semoga dia sadar kalau cinta gak cukup buat isi perut. Aku gak akan nunggu lelaki yang gak tahu caranya jadi kepala keluarga. Kadang manusia baru sadar siapa yang paling tulus setelah semuanya terlambat. Tapi ya, Tuhan tahu kapan waktu itu. Aku itu bukan yang terbaik, tapi aku tuh tahu aku itu nggak kayak diperlakukan kayak sampah. Dan aku janji satu hari nanti aku itu bakal balik, bukan buat pamer, tapi buat kasih pelajaran. Bayangin aja ya ibu-ibu, pagi-pagi aku disuguhin 2 potong tempe dan nasi dingin. Katanya dia udah kerja semalaman. Ya Allah, kerja keras model apa yang hasilnya bahkan gak cukup buat beli lauk ayam. Ih, Mas Arif itu ya dari dulu tampangnya kayak bantal lama, gak berubah-ubah. Kerjaannya tukang, hidupnya juga ya gitu-gitu aja. Tapi kamu sabar banget loh Rick. Kalau aku sih udah minggat dari lama. Hidup udah modern kayak gini, masa zaman sekarang masih numpang hidup sama kuli bangunan. Ih, gak banget deh.
Sabar itu cuma sampai rasa malunya numpuk. Aku juga manusia, pengen makan enak, pakai baju bagus, jalan-jalan ke mall. Tapi apa daya lah, suamiku ini lebih mesra sama sekop daripada sama aku. Rik, aku itu cuma mampir bentar. Aku nitip uang belanja buat sore. Nanti pulang aku itu beli sayur lewat belakang ya, biar nggak kehujanan kayak kemarin. Nih dengerin ya semua, uang belanja. Aduh, ini lucu banget. Dikasih uang 15.000 dan disuruh masak kayak chef hotel bintang 5. Gak malu mas, ngelamar cewek tapi gak bisa ngasih makan. Aku tahu Rik, nggak banyak, tapi itu hasil kerja jujur. Tiap uang yang aku kasih itu dari sebuah peluh, bukan hasil manis di depan kamera. Aku minta kamu itu terima itu dengan lapang ya. Mas Arif, kamu romantis juga ya. Tapi sayang, romantis itu nggak bisa dimakan. Dan hidup tuh butuh nasi loh mas, bukan janji. Mas Arif ini emang pinter banget mainin perasaan. Tapi otak ekonominya nggak ada. Aku sampai capek mikir gimana caranya bilang bahwa rumah tangga itu bukan dibangun dari tekad doang. Aku itu cuma minta satu, jangan hina aku di depan umum ya. Aku itu suamimu, kalau kamu itu punya marah, ayo kita obrolkan di rumah. Bukan di warung begini, dikelilingi orang yang nggak tahu cerita kita. Justru di sini tempat yang pas, biar semua orang tahu. Jangan jadi istri dari tukang bangunan kalau nggak mau hidup susah. Biar semua perempuan di kampung ini belajar dari aku. Tapi Mas Arif ini orangnya sopan loh. Saya sering lihat beliau bantu tetangga, ngangkat galon, nyapu halaman. Gak semua lelaki bisa kayak gitu. Aku tahu kamu itu kecewa Rik, tapi aku juga manusia, aku punya batas. Kamu hina aku dari rumah sampai jalan, dan aku itu masih diam karena aku itu pikir kamu itu bakal sadar sendiri. Ya iyalah sopan, orang yang tahu diri pasti sopan. Masalahnya sampai kapan aku harus nerima suami yang hidupnya gini-gini aja. Aku juga pengen ngerasain dibanggain, bukan diajak hidup miskin kayak gini. Baik, kalau ini yang kamu mau, aku mundur. Tapi ingat, satu hari nanti kamu itu bakal lihat bahwa suamimu yang kamu hina ini justru yang paling tulus mencintaimu. Hah? Kamu pikir aku takut cerai? Enggak mas, justru kamu yang seharusnya takut. Karena setelah ini semua orang bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Tukang bangunan miskin yang sok jadi kepala rumah tangga. Sabar mas, mungkin Bu Rika lagi emosi. Nggak semua istri beruntung punya suami yang sabar kayak kamu. Terima kasih Bu, tapi kesabaran juga punya batas. Dan hari ini aku itu belajar bahwa kadang mencintai itu bukan sebuah pertahanan, tapi berani mundur agar yang kita cinta itu bisa belajar menghargai. Halah, denger kan ibu-ibu, drama banget, sok puitis. Dasar tukang bangunan gak tahu diri, udah miskin nyalain istri pula. Aku pamit ya, biar kamu itu bebas cerita apapun ke orang-orang. Tapi aku itu gak akan lagi jadi bahan omongan sesuka kamu. Jangan pergi jauh mas, masih banyak yang percaya sama ketulusan. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti waktunya yang akan datang. Saya itu nggak butuh dipercaya semua orang. Saya itu cuma pengen dihargai oleh satu orang, yaitu istri saya. Tapi kalau dia itu udah nggak bisa ya, maka saya juga harus belajar berhenti berharap. Dan jangan pernah balik, karena saat kamu pergi, aku akan anggap kamu udah mati buat aku. Kalau aku itu mati buat kamu hari ini, semoga suatu hari nanti kamu itu sadar bahwa kamu itu sedang mengubur orang yang paling tulus mencintaimu hidup-hidup. Gila sih, aku pikir Mas Arif lemah. Tapi hari ini dia ninggalin dengan kepala tegak. Kayaknya dia udah capek banget ngadepin istrinya. Biarin dia pergi, dunia gak akan berhenti berputar karena lelaki yang gak berguna dan ngajak istrinya hidup susah. Tapi kadang dunia bisa berputar balik. Dan saat itu terjadi, orang yang kita buang justru jadi orang yang kita cari. Aku gak peduli, selama aku bisa hidup tanpa dia, aku gak perlu dia lagi. Tapi sayangnya orang tulus cuma datang sekali. Kalau pergi belum tentu bisa kembali. Hidup ini bukan soal siapa yang punya segalanya sekarang, tapi siapa yang bertahan paling kuat saat segalanya direndahkan. Di depan pintu Rika berdiri dengan wajah penuh amarah. Tas kerja Arif yang dilempar ke tanah, pakaian kerjanya yang berserakan. Arif baru saja tiba dan juga berlumur debu proyek. Udah cukup Arif, aku udah bertahan bertahun-tahun hidup kayak orang bangunan kayak gini. Hari ini kamu keluar dari rumah ini. Aku muak lihat muka kamu yang datang cuma bawa capek, bau, dan janji-janji basi. Kamu pikir aku boneka sabar yang bisa terus diam tiap dihina tetangga gara-gara punya suami gak becus kerja?
Aku itu belum mandi, Rik. Baru turun dari proyek. Aku itu bahkan belum sempat minum air sejak siang. Tapi pulang ke rumah disambut dengan bentakan, lemparan barang, dan tatapan penuh benci. Aku ini suamimu, Rika, bukan orang asing yang numpang lewat. Justru karena kamu suami aku lebih sakit hati. Kamu bikin aku jatuh di mata orang. Aku tahu aku itu salah karena aku itu nggak bisa membahagiakan kamu secara material. Tapi aku itu nggak pernah mainin perempuan. Aku itu pulang tiap hari, aku kerja dari subuh sampai malam. Bukan buat diri sendiri, buat kamu, buat anak-anak kita. Kamu bikin aku malu. Di saat istri orang lain dibeliin kalung emas dan diajak jalan-jalan, aku masih berdiri di depan kompor nungguin nasi kering karena kamu cuma bawa lauk dari warteg. Aku itu memang nggak sempurna, Rik. Tapi aku itu nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku itu bukan maling, bukan pemabuk, tapi aku itu diusir kayak pengemis. Dan kamu itu bangga melakukan di depan orang banyak begini. Ambil tuh baju-baju kamu. Jangan injakin kaki lagi di rumah ini. Rumah ini milik aku, bukan buat laki-laki gagal yang cuma bisa janji dan sabar tapi hidup gak berubah-berubah. Lebih baik aku kehilangan kamu sekarang daripada aku terus jadi bahan ketawaan karena suami gak becus kerja dan gak sukses-sukses. Saya hormat sama ibu karena ibu itu orang tua istri saya. Tapi kalau ibu itu merasa saya itu beban, saya pamit. Saya pergi bukan karena kalah, tapi karena saya itu sadar tempat saya itu bukan lagi di sini. Hidup kamu cuma gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Aku capek pura-pura bahagia, padahal kenyataannya aku menderita. Aku itu nggak akan balik, Rik. Tapi suatu hari kamu itu mungkin bakal mencari aku. Sayangnya aku itu mungkin udah nggak ada di tempat yang kamu ingat. Sudah ibu bilang, Rik, laki-laki model gini cuma manis di awal, nggak ada masa depan. Sekarang kamu tahu sendiri kan, cinta doang nggak bikin kenyang. Kalau itu keputusan kamu, aku terima. Tapi aku itu mau kamu itu tahu satu hal yang paling menyakitkan dalam pernikahan. Bukan saat ditinggal, tapi saat kita itu disuruh pergi oleh orang yang paling ingin kita bahagiain. Tutup aja mulutmu, Arif. Kamu udah terlalu banyak ngomong. Sekarang tunjukin keberanian kamu. Pergi sana dan jangan pernah kembali lagi. Kasihan ya Mas Arif, udah kerja tiap hari tapi masih dianggap sampah di rumahnya. Kadang orang baru sadar siapa yang paling setia setelah dia hilang dari hidup. Tapi ya udahlah, semua akan ada waktunya, Bu. Rumah itu dulu tempat aku itu pulang dengan harapan. Tapi hari ini rumah itu jadi saksi bahwa harapan itu bisa dibunuh oleh orang yang kita cintai sendiri. Akhirnya bebas juga. Nggak ada lagi beban hidup. Sekarang aku bisa mulai dari awal, cari kehidupan yang pantas buat aku. Aku akan bangkit bukan buat pamer tapi buat diriku sendiri. Supaya kelak kalau aku itu bahagia, aku tahu itu bukan karena balas dendam, tapi karena aku itu nggak pernah berhenti percaya pada sebuah kebaikan hidup. Gak tahu kenapa dada ini sesak terus akhir-akhir ini, Bu. Rasanya tiap kali aku tarik napas ada beban yang makin berat. Badan sih masih di sini, tapi pikiran udah kemana-mana. Mungkin itu namanya dihantui oleh orang yang pernah kita usir. Kadang bukan arwah yang bikin kita hidup gelisah, tapi hati yang menolak jujur sama penyesalannya sendiri. Dulu Arif suka duduk di situ sore-sore, bawa teh dan gorengan 2 biji. Aku hina, aku caci, tapi dia tetap pulang. Sekarang yang ada hanya rasa kesepian. Ibu pikir dulu kita benar, Rik. Tapi ternyata yang paling berdosa itu bukan yang miskin, tapi yang merasa paling benar hanya karena punya mulut lebih tajam. Dulu aku pikir aku kehilangan wajah di depan tetangga. Tapi sekarang aku sadar, aku kehilangan rumah, bukan karena bangunannya, tapi karena aku sendiri yang buang penghuninya, suamiku yang tulus mencintaiku. Kadang manusia baru ngerti arti cahaya setelah hidup lama dalam gelap, tapi semoga masih ada cahaya yang mau balik, meski cuma sebentar biar kita sempat minta maaf. Tapi kalaupun dia gak kembali, aku harap Tuhan kasih dia bahagia, yang pantas, yang setimpal sama kesabarannya. Amin. Dan semoga Tuhan juga masih kasih kita waktu untuk menebus, bukan dengan kata, tapi dengan hati yang benar-benar berubah. Mungkin ini awal aja, Bu, bukan gempa, bukan petir, tapi rasa kehilangan yang pelan-pelan membunuh harapan.
Kalau memang ini ajab, maka mari kita terima. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pengingat bahwa mencintai seharusnya tak pernah bersyarat. Awan gelap menggantung, ember kosong berguling, cucian belum tersentuh. Rika duduk diam di bangku reot, tatapannya jatuh ke tanah. Di belakang, Bu Tati berdiri membisu. Langit tampak berat di atas kepala mereka. Bu, maafin Rika. Rasanya sekarang badan ini udah gak bisa bergerak lagi, Bu. Kepala berat, dada juga sesak. Tapi yang paling nyiksa, hati, Bu. Hati ini kayak ditimpa batu terus menerus. Tiap malam Rika mimpi Mas Arif, tapi bukan datang senyum. Dia diem aja, berdiri di ujung pintu, nggak masuk, nggak ngomong. Cuma lihat tatapan itu, Bu. Tatapan yang dulu aku anggap lemah, sekarang bikin aku nunduk malu. Rika salah, Bu. Rika terlalu sibuk ngejar pujian orang, sampai lupa siapa yang paling tulus menemani setiap malam, Bu. Rik, ibu yang paling bersalah. Ibu yang nyulut semua amarah kamu, yang bikin kamu makin jauh dari Arif. Ibu pikir ibu ngelindungin kamu, tapi ternyata ibu malah jadi pagar duri di antara kamu dan kebahagiaanmu sendiri. Ibu lihat kamu makin kurus, makin sepi, dan ibu cuma bisa nyalahin diri sendiri. Ibu nyesel gak ngajarin kamu tentang cukup, tentang bersyukur, tentang nilai laki-laki bukan dari dompet, tapi dari siapa dia saat kamu jatuh. Ibu nyesel, ibu gak ngajarin kamu cukup, tentang bersyukur, tentang nilai laki-laki bukan dari dompet, tapi dari siapa dia saat kamu jatuh. Rika, ibu pengen gantiin semua luka kamu, tapi ibu cuma bisa duduk di sini sambil berharap Tuhan masih mau dengar doa orang tua yang bodoh ini. Aku pengen ketemu dia, Bu. Bukan buat balikan, bukan buat minta dia kembali. Aku cuma pengen bilang makasih, karena dia satu-satunya orang yang bertahan paling lama. Di saat semua orang cuma lihat aku dari luar, dia satu-satunya yang mau duduk denganku, makan tempe bareng tanpa jijik. Aku pikir itu hina, ternyata itu momen paling jujur dalam hidupku. Tapi sekarang lidahku keluh, Bu. Kakiku lemah, badanku beku. Aku takut gak sempet bilang itu, Bu. Rika, nak, kalaupun raga kamu gak sempet ketemu Arif, ibu percaya doamu akan sampai. Tuhan Maha tahu, dan Arif pasti tahu kamu nyesel, dan penyesalan itu, nak, meski datang di ujung, tetap lebih baik dari hati yang tak pernah sadar. Kalau nanti aku nggak bangun lagi, Bu, tolong sampaikan ke dia bahwa aku bukan benci. Aku cuma takut hidup dalam miskin. Tapi ternyata miskin tanpa cinta itu lebih nyakitin. Aku baru ngerti ketika semuanya udah pergi. Ibu janji, nak, ibu yang akan cari Arif. Walaupun dia udah gak mau lihat kita, ibu akan tetap cari, biar dia tahu bahwa kamu pergi dalam maaf dan ibu pergi dalam sabar. Makasih ya, Bu. Kalau ketemu dia, bilang aja aku gak minta kembali. Aku cuma pengen dia tetap bahagia. Jangan pernah nyesel ninggalin aku, karena sekarang aku tahu aku yang ninggalin dia duluan. Rika, bangun, nak. Ibu belum selesai minta maaf, tapi ibu belum sempat peluk kamu. Tuhan, jangan ambil dulu. Tolong kasih ibu kesempatan untuk membenarkan semuanya, Rika. Azab tak selalu terdengar, kadang datang lewat diam yang menggigil, lewat hati yang perlahan hilang arah, dan saat cinta dijatuhkan dengan ego yang tersisa hanyalah ruang kosong dan penyesalan yang tak sempat ditebus.